Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika pertemuan keempat. Hari ini kita akan membahas materi terakhir di bab 1 yang berjudul barisan dan deret geometri. Dengan Ibu Kiki, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, tentang barisan geometri. Yang kedua, tentang deret geometri. Yang ketiga, tentang soal cerita dari deret geometri. Oke. Yang pertama, apakah itu barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan yang memiliki pola perkalian atau memiliki rasio yang tetap. Oke, jadi ciri dari barisan geometri tadi memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Rasio itu memiliki rumus U2 per U1 atau bisa juga U3 per U2. Jadi suatu suku per suatu suku sebelumnya. Contohnya nih, ada barisan seperti ini ya. Menurun dia barisannya. Dia coba kita hitung R-nya. U2 per U1, 64 per 128. Masing-masing kita bagi 64 dibagi 64. 64 bagi 64 1, 128 dibagi 64 itu 2. Jadi barisan ini adalah barisan yang dikalikan 1 per 2. Coba 128 dikali 1 per 2 sama dengan 64. Jadi 128 dibagi 2 itu adalah 64. Selanjutnya juga jadi dikali 1 per 2 dikali 1 per 2. Berarti selanjutnya juga dikalikan dengan 1 per 2. Ciri yang kedua itu merupakan pola perkalian atau pola pembagian yang tetap. Jadi bisa dilihat nih, suatu barisan geometri itu bisa naik, barisannya naik ya. Terus kita lihat polanya ternyata kali 3. 4 kali 3, 12. 12 kali 3, 36, dan seterusnya. Kemudian juga bisa turun. Dari 128 dia turun. 64, 32, 16. Karena dia dikalikan dengan 1 per 2. Jadi perkaliannya tetap ya angkanya. Dari awal sampai akhir. Oke, dua cara menyelesaikan barisan dan deret geometri itu kita bisa pakai tanpa rumus, yaitu dengan cara kalikan tiap suku dengan rasio sampai bertemu suku yang ditanyakan. Atau cara yang kedua bisa kita pakai rumus. Bisa ada rumus UN, ada rumus SN gitu ya. Tapi Ibu sarankan Ibu pakainya itu yang tanpa rumus. Jadi kita tinggal mengalihkan aja tiap sukunya sampai suku yang ditanyakan, lebih mudah daripada pakai rumus. Tapi nanti Ibu contohkan satu yang pakai rumus. Oke, contoh yang tanpa rumus. Walaupun tanpa rumus tapi tetap ya, rumus R itu wajib ada. R itu adalah UN per UN dikurangi 1, bisa juga U2 per U1. Oke, contoh soal yang pertama. Suku ke-10 barisan geometri 3, 6, 12, 24, titik-titik, dan selanjutnya adalah yang pertama. Langkahnya itu tentukan rasio. Rasionya adalah suku kedua per suku pertama. Berarti R sama dengan 6 per 3, sama dengan 2. Berarti ini nanti semuanya dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2. Langkah yang kedua, tulis U1 sampai U ditanya. Yang ditanya adalah U suku ke-10, berarti U10. Jadi nanti kamu buat gini, U1, U2, U3, dan seterusnya sampai yang ditanya nih, U10. Kamu buat gini, berjejer barisannya, ditulis UU-nya ini. Langkah selanjutnya, tulis angka yang diketahui tepat di bawahnya. Jadi U1, 3, ini U1, ini U2, ini U3, ini U4. Tulis tepat di bawahnya. Seperti ini. 3, 6, 12, 24. Nah, yang belum ada, kamu kasih titik-titik. Nanti kita isi bareng-bareng. Kalikan tiap suku dengan rasio sampai bertemu suku yang ditanya. Rasionya itu adalah 2. R-nya sama dengan 2. Berarti nanti harus dikali 2 seperti ini ya. Jadi kali 2, kali 2, kali 2. Nah, selanjutnya nih, kita mau tahu nih U10-nya. Jadi kamu kaliin 2 terus ya, biasa. 24 kali 2, 48. Lanjut ya, 48 kali 2, 96. 96 kali 2, 192. 192 kali 2, 384. 384 kali 2, 768. 768 kali 2 adalah 1536. Jadi jawabannya suku ke-10 adalah 1536. 1536. Mudah kan ya? Cuma dikalikan saja sampai suku yang ditanyakan. Kemudian bagaimana nih kalau pakai rumus? Nah, ternyata rumus UN adalah A R pangkat N dikurangi 1. Langkah yang pertama tentukan A.
Langsung ke contohnya, Ibu sama ya, Ibu kasih 1 bintang karena soalnya sama tapi caranya berbeda. Yang pertama tentukan A, A-nya ini adalah suku pertama, A3. Tentukan R, R itu adalah suku kedua dibagi suku pertama, 6 bagi 3 sama dengan 2. Kemudian tentukan N-nya. Tentukan N, ini N-nya ya, N-nya 10, suku yang ditanyakan. Kemudian masukkan ke dalam rumus ini. Jadi UN, U10 sama dengan A-nya itu adalah 3, R-nya itu adalah 2, pangkat R-nya itu adalah 10 dikurangi 1. Begitu ya. 3 U10 sama dengan 3 kali 2 pangkat 10 dikurangi 1. Ini bukan ya. Jadinya 10 dikurangi 1 dulu nih. Kita kurangi. 10 kurang 1 jadi 9. Jadi 3 kali 2 pangkat 9. Nah, untuk 2 pangkat 9 itu artinya 2 dikali 2 kali 2 sampai 9 kali. Nah, kalau kamu sudah hafal tabel 2 pangkat berpangkatan 2, ternyata 2 pangkat 9 itu adalah 512. Jadi 3 kali 512 sama dengan 1536. Jadi lebih mudah mana? Pakai rumus atau tidak pakai rumus? Jawabannya sama. Tapi Ibu sarankan langsung aja yang tidak pakai rumus. Jadi kamu kali-kaliin aja. Oke, jadi ini latihan soalnya untuk yang soal sebelumnya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Suku ke-10 barisan geometri 128, 64, 32, 16, dan seterusnya adalah, ini masih sama ya. Angka pertama tentukan rasio. Rasio adalah suku yang kedua dibagi suku yang pertama. R sama dengan 64 dibagi 128, masing-masing dibagi 64 menjadi 1/2. Jadi ini adalah dikalikan 1/2, dikali 1/2, dikali 1/2, dan seterusnya. Kemudian tulis U1 sampai U yang ditanya. Yang ditanya U10. Berarti kamu buat U1 sampai U10. Kemudian tulis angka yang diketahui di bawahnya. Seperti tadi, sampai 16, kemudian sisanya kasih titik-titik. Kemudian angka selanjutnya kalikan tiap suku dengan rasio sampai bertemu suku yang ditanya. 128 dikali 1/2, 64. Artinya dibagi ya. 64 dikali 1/2, 32. 32 kali 1/2, 16. 16 dikali 1/2, artinya 16. 16 dikali 1/2 itu adalah 16 dibagi 2 ada 8. Ini selanjutnya sama ya, 8 kali 1/2, 4. 4 kali 1/2, 2. Nah, yang perlu Ibu tulis ini 2 ya, dikali 1/2, artinya 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 itu 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi 2 kali 1/2 itu adalah 1. Kemudian lagi 1 kali 1/2. 1 kali 1/2 adalah 1 kali 1/2, 1/2. Kemudian lagi 1/2 dikalikan 1/2. Atas kali atas, 1 kali 1, 1. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 1/4. Jadi yang ditanya suku ke-10. Jawabannya adalah 1/4. Gimana kalau yang ditanya U11? Ayo. Nanti tinggal ditambahin aja 1 di sini. Kamu lanjutin dikali 1/2. Oke, 1/4 dikalikan 1/2 sama dengan 1 kali 1, 1. 4 kali 2 adalah 8. Jadi U11 itu 1/8. Atau kalau kamu lihat nih polanya, habis angka 1, ternyata dia ke kiri. 1/2 ya. 1/2 itu dapat dari 1 sama yang ini, 2 yang di samping. Terus 1/4 ternyata 1/4 yang di sebelah kirinya. Terus 1/8 ternyata 1/8. Berarti kalau misalnya ditanya U12, mungkin nggak 1/16? Nah, mungkin. Nanti kamu hitung juga ya. Berarti 1/8 dikali 1/2 betul, ternyata 1/16. Tapi kesimpulannya U ke-10 adalah 1/4. Oke, latihan soalnya seperti ini. Contoh yang terakhir, contoh yang ketiga untuk barisan. Suku ke-4 dan suku ke-7. Suatu barisan geometri berturut-turut adalah 18 dan 486. Berarti suku ke-4-nya 18 dan ke-7-nya 486. Yang ditanya suku ke-5. Jawab yang pertama, tulis U yang diketahui. Yang diketahui ini U4. U4-nya 18. Terus U7-nya 486. Kemudian tulis U1 sampai U terbesar. Ini kan ada U4. Ini ada U7. Yang ditanya adalah U5. Yang terbesar itu adalah U7. Jadi nanti kamu buat U1 sampai U7. Kemudian tulis angka yang diketahui di bawahnya. U4-nya 18. Tulis di sini U7-nya 486. Tulis di bawahnya masing-masing ya.
Kemudian, pilih rasio atau R yang cocok untuk barisan, kemudian tentukan U yang ditanya. Atau di sini artinya kita menebak R. Oke, pertama menebak R-nya berapa nih? Soalnya R-nya 2. Cocok atau enggak di sini? Coba ya, kali 2. 18 kali 2, 36. 36 kali 2 adalah 72. 72 kali 2 adalah 144. Cocok nggak? Ini kalau dikali 2, 144. Sedangkan kita maunya adalah 446. Berarti ini salah. Salah coba-cobanya. Salah. Berarti ganti R-nya. Gua hapus dulu. Nah, ternyata ini tuh R-nya adalah 3. Karena coba ya, 18 kali 3 itu 54. 54 kali 3 itu adalah 162. 162 itu adalah 486. Yang ditanya adalah suku kelima. Ya udah dapet nih yang di bawahnya ya. U5 sama dengan 54. Jawabannya adalah suku kelimanya 54. Nah, tapi kalau misalnya nih kita iseng nih mau isi U1, U2, U3 berapa? Berarti tinggal lihat. Ini kan kali 3. Berarti kalau dibalik itu dibagi 3. 18 bagi 3 itu 6. Sebaliknya lagi nih. Dibagi 3, 16 bagi 3, 2. Sebaliknya lagi, dibagi 3. 2 bagi 3 itu adalah 2/3. Paham ya? Ini latihannya. Sekarang kita masuk ke deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan dari barisan geometri. Seperti apa tuh? Nah, Ibu pakai contoh soal yang sama seperti tadi, tapi pertanyaannya Ibu ganti jadi jumlah 10 suku pertama. Tapi deretnya sama ya, 3, 6, 12, 24. Kemudian langkah-langkahnya sama seperti tadi. Tentukan rasio, tulis U1 sampai U yang ditanya, U10. Tulis angka yang diketahui sampai sini. Kemudian diisi, dikalikan sama dengan rasionya. Tuh, kali 2, kali 2. Kali 2, kali 2, kali 2. Nah, dapat U10-nya 1536. Nah, kemudian yang perbedaannya adalah karena ditanya jumlah 10 suku pertama, jadi harus dijumlah dong dari U1 sampai U10. Berarti kita jumlahkan N suku pertama. Yang di sini ditanya 10 suku pertama, berarti dari U1 sampai U10. Jumlah 10 suku pertama berarti 3 tambah 6 tambah dan seterusnya. Jawabannya adalah 3069. Deret geometri artinya cuma dijumlah saja. Langkah sebelumnya sama seperti barisan, tinggal dijumlah saja. Kemudian, contoh yang kedua, Ibu ambil dari contoh ketiga di soal sebelumnya. Seperti ini ya, langkah-langkahnya tulis U yang diketahui, U4 18, U7 486. Tulis U1 sampai U terbesar sampai U7, kemudian ini ternyata rasionya 3. Nah, kemudian juga diisi UU sebelumnya biar lengkap. Setelah itu, sampai U5 aja ya, karena yang ditanya jumlah 5 suku pertama, berarti sampai sini dijumlahinnya. Dari sini sampai sini. Langkah selanjutnya tinggal dijumlahkan. Jumlahkan N suku pertama yang ditanya. Jumlah 5 suku pertama berarti 2/3 tambah 2 tambah 6 tambah 18 tambah 54. Bukan sampai sini, tapi sampai 5 saja. Yang ditanya 5 suku. Nah, ini kita jumlahin menjadi 80. 80 tambah 2/3. Bisa juga kita tulis ini ya, 80. 2/3, seperti itu. Tapi yang ini harus dijumlahkan. Paham ya? Ini latihan soalnya, bisa, pasti, insya Allah. Sekarang Ibu mau ke contoh soal. Cerita dari deret geometri. Contoh 1. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian dan setiap potong membentuk deret geometri. Panjang tali terpendek 4 cm dan terpanjang 128 cm. Panjang tali mula-mula adalah, ini deret geometri, lihat ya. Deret geometri, kemudian yang ditanya adalah panjang tali mula-mula. Oke, kita jawab. Yang diketahui panjang tali terpendeknya 4 cm. Terpendek itu ternyata adalah potongan tali yang pertama, 4 cm. Kedua, panjang tali terpanjang itu adalah potongan tali yang ke-6, 128 cm. Kenapa ke-6? Karena talinya dipotong menjadi 6 bagian. Kemudian yang ketiga, buat potongan tali kamu buat garis seperti ini. Nah, tali ke-1, tali ke-2, tali ke-3, tali ke-4, tali ke-5, tali ke-6. Ibu sengaja nih buatnya tali ke-1 lebih pendek ya. Makin panjang, dan tali ke-6 paling panjang. Kemudian kita isi deh. Isi tali terpendek dan terpanjang. Terpendeknya 4, di sini, di kiri. Terpanjangnya 128, di sini di bawahnya. Tali ke-1 4, tali ke-6-nya 128.
Kemudian, pilih rasio atau R yang cocok untuk barisan, kemudian tentukan U yang ditanya. Atau tadi, menebak-nebak R-nya. Kira-kira mau nebak berapa? Nebak 2 ya. Misal nebak R-nya 2, R-nya sama dengan 2, coba ya. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. 64 kali 2, 128. Oh, berarti cocok. Cocok kan angkanya? Ini cocok, sesuai. Berarti R-nya betul. R-nya adalah 2. Berarti angka-angka ini nih benar-benar adalah angka dari potongan tali yang dibuat. Berarti yang ditanya panjang tali mula-mula, berarti di sini dong, panjang tali dari sini sampai tali dari sini. Berarti 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64 ditambah 128. Ini adalah potongan tali seluruhnya atau panjang tali mula-mula. Berarti panjang tali mula-mula adalah 4 tambah dan seterusnya sama dengan 252 cm. Jadi ini panjang talinya kita dapat 252 cm. Sebelumnya kita harus mengisi nih. Ini berapa? Tali kedua berapa? Ketiga, keempat, kelima berapa? Seperti itu ya. Contoh yang kedua atau contoh yang terakhir, setiap 10 menit amuba membelah diri menjadi 2. Jika mula-mula ada 3 amuba, banyak amuba setelah 1 jam adalah, misalnya ada amuba nih, amuba ya. Setiap 10 menit nih, 10 menit. Ini amubanya nambah, beranak 3. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3. 1, 2, 3 gitu ya. Ini baru 10 menit. Yang ditanya setelah 1 jam. Ayo, kalau 1 jam itu kan 60 menit kan, berarti berapa kali nih? Ini nanti dia beranak lagi 3. Membelah diri lagi gitu ya. Pasti kan hasilnya banyak. Nah, kalau amuba seperti ini membelah, ini pecah 3 lagi. Ini artinya dikali 3 kan? Ini juga dikali 3. Berarti ini adalah deret geometri. Ya kan, geometri karena semuanya dikali 3. Kemudian yang ditanya itu banyak amuba setelah 1 jam, berarti total amubanya. Jadi kita pakainya deret geometri. Langkahnya, mula-mula A itu artinya adalah saat 0 menit. Ingat ya, 0 menit itu mula-mula. Nih, kata-kata mula-mula itu adalah 0 menit. Jangan salah, jangan 10 menit. Bukan 10 menit, tapi mula-mula itu 0 menit. Kemudian ada 3 amuba. Diketahui kedua, membelah diri setiap 10 menit. Kemudian yang ditanya setelah 1 jam, kita ubah 1 jam menjadi menit. 1 jam itu adalah 60 menit. Kemudian yang ketiga, karena dia akan membelah terus nih, berlangkah-langkah, lebih enak kita buat tabel. 0 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit, 60 menit, sesuai sama pembelahan dirinya. Kalau misalnya dia 15 menit, berarti 0 menit, 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit gitu ya. Terus ujungnya ini sesuai yang ditanya, 60 menit. Kalau ditanya 2 jam, berarti kamu lanjutin 70 menit, 80, 90, 100, 120, 100, 110, 120 gitu ya. Sesuai sama menitnya. Kemudian kamu isi deh. Pas 0 menit dia ada 3 amuba. Kemudian membelah diri setiap 20 menit, membelah dirinya menjadi 2. Berarti ini harus tambahkan nih, R-nya sama dengan 2, berarti tinggal dikalikan 2 dong, sampai 60 menit. 3 kali 2, oh ya ini tadi salah ya. Ini membelah diri menjadi 2, ibu salah. Ini harusnya membelah diri menjadi 2. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 2, 48. 48 kali 2, 96. 96 kali 2, 196. Kemudian tinggal dijumlahkan. Banyak amuba setelah 1 jam, dijumlahkan nih dari 3 sampai 196. Jawabannya adalah 381 amuba. 381 amuba setelah 1 jam. Awalnya padahal cuma ada 3 amuba loh. Setelah 1 jam menjadi 381. Nah, itulah deret geometri karena perkalian, jadinya angkanya semakin banyak, semakin besar gitu ya. Apalagi kalau dijumlah. Nah, ini latihan soalnya. Total latihan soal ada 10 soal. Yang sudah selesai pembahasan dari e-book untuk materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.